Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai yang ke-22. Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai yang ke-22. Di bawah judul perikop puji-pujian kepada Allah Israel. Kita berdoa. Bapak, terima kasih, bersyukur Engkau masih memampukan kami untuk boleh melakukan setiap kegiatan aktivitas kami hingga saat ini. Engkau masih menjaga melindungi kami, semuanya boleh kami alami, kami rasakan, dan kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan boleh melingkupi kami, sehingga benar hati kami, telinga pendengaran kami, bahkan bibir mulut kami boleh senantiasa melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini kami semua, ini hati kami telah siap untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Amin. Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai yang ke-22 di bawah judul perikop puji-pujian kepada Allah Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengangkat satu tema khusus untuk menjadi bahan perenungan untuk kita sesuai dengan nas yang diperhadapkan bagi kita, yaitu Allah memelihara. Allah memelihara. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita di dunia ini, kita adalah manusia yang akan senang apabila kita diperhatikan. Apabila ada orang yang perhatikan kita, apabila ada manusia-manusia yang lain, bahkan kerabat-kerabat terdekat kita yang memperhatikan kita, kita pasti akan merasa senang, kita pasti akan merasa bersukacita, berbahagia. Apalagi ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi masalah, ada orang yang mau mendengarkan kita, yang mau mendengarkan bahkan menolong kita menghadapi kesulitan itu, kita sangat bersukacita. Karena itu artinya mereka masih sayang dengan kita, mereka masih peduli dengan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas kita hari ini yang diambil dari Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai 22 ini menceritakan tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Secara khusus ayat ini dari ayat 12 sampai 22 ini menceritakan tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Tuhan bukan hanya saja Allah yang menciptakan alam semesta, tetapi
Ia juga menguasai kehidupan manusia. Ya, bukan hanya sekedar menciptakan ini itu untuk manusia, tetapi Ia juga menguasai kehidupan manusia. Tuhan juga bukan hanya sekedar ada dalam hidup manusia, tetapi Ia juga ada di dalam setiap rencana kehidupan manusia. Jadi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu ada dalam kontrolnya Tuhan. Jadi, apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu ada dalam kontrolnya Tuhan. Bukan dilepas kendali, melainkan ada di dalam kontrolnya Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi tidak dapat kita pungkiri bahwa kadang kita umat manusia kadang mengandalkan kekuatan diri kita. Kita merasa hebat, kita merasa kuat, kita merasa pintar, kita merasa bahwa kita tahu segala-galanya, kita merasa bahwa kita mampu melakukan segala-galanya. Padahal sebenarnya kita adalah makhluk yang lemah. Kita sangat memerlukan Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita pungkiri, kita kadang angkuh, kadang sombong ketika kita diperhadapkan dengan masalah. Tapi sebenarnya kita sangat memerlukan Tuhan. Kita sangat memerlukan perhatian Tuhan ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi Bapak Ibu jemaat, dari nas ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari untuk terus kita renungkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa Allah itu adalah Allah yang memperhatikan kita. Hal yang pertama yang kita pelajari, Allah itu senantiasa memperhatikan kita dan Ia juga tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena Ia tidak hanya sekedar berkuasa atas alam semesta, tidak hanya sekedar menciptakan alam semesta, melainkan Ia juga berkuasa dalam kehidupan kita. Tetapi Ia tidak hanya sekedar berkuasa lalu meninggalkan kita, melainkan Ia terus memperhatikan kita dan Ia juga tahu yang terbaik bagi kita umat manusia. Jadi meskipun saat ini kita ada dalam pergumulan, kita ada dalam masalah, kita ada dalam himpitan kehidupan kita, jangan pernah takut. Jangan pernah takut, jangan pernah cemas, jangan pernah khawatir. Karena Ia tahu apa yang kita alami dan rasakan, dan Ia juga senantiasa memelihara kita. Kenapa? Karena seperti tema kita di awal tadi, bahwa Allah memelihara kita. Dia senantiasa memperhatikan kita, Dia tahu yang terbaik bagi kita. Dan sebab itu, mari kita senantiasa percaya, mari kita senantiasa berharap kepada Tuhan, karena Ia yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari, saya tekankan kembali, mari kita senantiasa percaya, mari kita senantiasa berharap kepada Tuhan, karena Ia yang senantiasa melihara kita. Entah apapun yang kita hadapi pada saat ini, entah apapun pergumulan yang kita hadapi pada saat ini, percaya, andalkan Ia dalam kehidupan kita. Kemudian hal yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita hidup di zaman modern, atau kalau bahasa anak-anak muda, kita hidup di zaman now. Artinya banyak alat yang diciptakan untuk memudahkan kehidupan umat manusia. Atau dengan artian lain, banyak manusia yang sangat hebat, banyak manusia yang sangat pintar. Tetapi Bapak Ibu jemaat, satu hal jangan pernah kita lupakan, yaitu kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Meskipun kita hebat, meskipun kita pintar, meskipun kita memiliki kekayaan dan lain sebagainya, tapi jangan pernah tinggalkan hidup yang mengandalkan Tuhan. Mari kita hidup mengandalkan Tuhan. Karena Bapak Ibu jemaat, percuma apabila kita hebat,
apabila kita pintar, apabila kita memiliki kekayaan, tetapi kita hidup jauh dari Tuhan, percuma. Hidup kita sia-sia, hidup kita akan hampa. Tetapi apabila kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, niscaya kita akan terus dipelihara oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat, pelajaran yang kedua untuk kita renungkan dalam kehidupan kita saat ini, ajakan bagi kita sekalian, mari kita senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ia adalah Allah, Ia adalah Tuhan yang berkuasa, Ia adalah Tuhan yang sangat hebat, Ia adalah Tuhan yang empunya kehidupan kita di dalam dunia ini. Kita tidak ada apa-apanya di dalam Tuhan. Di hadapan Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Kita hanyalah seperti debu. Tetapi apabila kita hidup di dalam Tuhan, maka kita bisa diubahkan menjadi manusia yang hidup berkenan, yang hidup menjadi berkat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa hidup dalam kehendak-Nya. Mari kita senantiasa andalkan Ia dalam kehidupan kita, dan mari kita selalu percaya serta berharap kepada Tuhan. Niscaya Ia akan terus memelihara kita. Niscaya kita akan diubahkan menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah melalui perenungan untuk kita pada saat ini, dalam situasi sulit kita pada saat ini, kita tidak goyah. Iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita tidak pernah meninggalkan doa kita. Kita tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi manusia yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, karena Ia yang berkuasa dan Ia memelihara kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Baik Bapak Ibu jemaat, pada saat ini saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Secara khusus pada saat ini kita berdoa bersama-sama bagi jemaat GKE Tabulang. Kita berdoa bagi mereka di sana, kita berdoa bagi pelayanan mereka di sana. Biarlah Tuhan yang senantiasa mampukan mereka. Kita bersatu hati dalam doa, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak hanya sekedar menciptakan alam semesta ini, tetapi Engkau berkuasa di dalamnya. Bahkan Engkau juga menyertai kami dalam setiap kehidupan kami dalam dunia ini. Ketika kami menghadapi kesulitan, ketika kami berada dalam masalah, Engkau ada beserta dengan kami. Biarlah kami senantiasa berpegang teguh kepada janji-Mu, kami senantiasa mengandalkan Engkau, bahkan kami senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu. Karena kami percaya janji-Mu, Engkau terus memelihara kami, Engkau terus menyertai kami dalam setiap hal yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Biarlah firman-Mu itu boleh menguatkan kami, meneguhkan iman kami untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Dan biarlah kami dibentuk menjadi manusia-manusia yang senantiasa melakukan kebenaran firman-Mu. Kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar daripada firman-Mu, melainkan kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Pada saatnya Tuhan, kami bersama-sama bersyukur karena di tengah situasi kami pada saat ini, kami tidak bisa berkumpul bersama, kami tidak bisa beribadah dalam jumlah yang besar bersama. Tetapi itu tidak membuat kami kehilangan sukacita kami, tidak kehilangan komunikasi kami dengan Engkau ya Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin bersama-sama menopang, mendukung jemaat GKE Tabulang dalam doa kami ya Tuhan. Engkau menilik, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi permasalahan di jemaat GKE Tabulang saat ini, bahkan jemaat yang ada di seluruh GKE ini Tuhan. Engkau menyertai jemaat GKE Tabulang dalam setiap rencana mereka, dalam setiap pelayanan mereka, dalam setiap program kerja mereka, agar apa yang boleh mereka rencanakan tidak terkendala karena COVID
COVID-19 ini atau COVID-19 ini ya Tuhan. Pelayanan boleh terus berjalan, meskipun tidak ada persekutuan di gereja, tetapi jemaat GKI Tabulang boleh membangun persekutuan dalam keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Mereka boleh mengingat Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka boleh terus mengandalkan Tuhan. Mereka boleh terus berdoa agar jemaat mereka, bahkan agar seluruh jemaat boleh senantiasa tetap mengandalkan Tuhan dalam keseluruhan dalam masa-masa sulit pada saat ini ya Tuhan. Kau berkati setiap pelayanan yang ada. Kami percaya ketika Tuhan ada beserta dengan jemaat GKI Tabulang, maka segala sesuatu itu akan berjalan dengan lancar, dengan baik. Dan kami juga percaya dengan iman kami bahwa mereka akan terus dikuatkan. Secara khusus kami juga berdoa bagi pengurusnya Tuhan, penatua diakon, bahkan pendeta pelayanan. Diberkatilah mereka di sana ya Tuhan. Biarlah mereka boleh melayani dengan penuh sukacita. Mereka boleh melayani dengan kesungguhan hati mereka, sehingga pelayanan yang boleh mereka lakukan itu benar, berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi setiap jemaat di sana, bahkan bagi setiap masyarakat yang ada di Tabulang ini Tuhan. Saya percaya Engkau mampukan seluruh penatua diakon, bahkan pendeta pelayanan, untuk boleh melakukan tugas pelayanan mereka dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga dengan demikian mereka boleh senantiasa menjadi saksimu dalam kehidupan di dunia ini Tuhan. Berkati pendeta pelayanan, pendeta Wanti, biarlah juga boleh melakukan tugas pelayanannya. Diberkatilah hari-hari kehidupannya, dijauhkan dari setiap mara bahaya musibah, dalam setiap apapun yang boleh ia kerjakan dan lakukan. Semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan saja. Kau berkati setiap usaha pekerjaan yang boleh dilakukan oleh jemaat GKI Tabulang. Biarlah berkat Tuhan senantiasa mengalir melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap rencana dari seluruh jemaat di sana maupun setiap program gereja daripada pengurus gereja. Biarlah semuanya boleh diberkati, menjadi berkat bagi mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Ini permohonan doa kami. Kami juga serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mampukan kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Mampukan kami untuk setiap mengingat Tuhan dalam keseluruhan kehidupan kami. Sehingga meskipun kami dalam masa sulit pada saat ini, kami tetap di dalam penyertaan dan kebaikan dari Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, ini permohonan doa kami jauh daripada sempurna, tapi kami percaya Kau adalah Allah yang mengetahui. Bahkan kami juga percaya dengan iman kami bahwa Engkau akan menjawab setiap permohonan doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami alaskan permohonan doa kami dengan doa yang pernah Engkau ajarkan, yang akan kami ucapkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.